pagi, ketemu lagi sama Kak Wiwi dalam apa ya ini ya? Oh, sekolah minggu, ibadah sekolah minggu online ya. Seperti Kak Wiwi juga sangat bersemangat, semangat tambah semangat. Apa ya? Ya, kita akan mengikuti sekolah minggu ini juga untuk menyiapkan hati kita untuk apa? Perayaan Natal ya. Oke, tapi kita akan menyapa Tuhan sendiri dulu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Puji Tuhan, semuanya sehat. Kita bersyukur, tapi kita akan berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menyertai adik-adik semua dari awal sampai selesai, dan terlebih untuk menyiapkan hati kita semua. Yuk kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, terima kasih ketika kami boleh berada di sini, bukan karena satu kebetulan, tapi karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah kali ini, biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjangkau setiap hati mereka, seperti Engkau Tuhan menjangkau setiap kami yang dewasa, tapi Engkau pun Tuhan tetap memperhatikan dan peduli buat anak-anak. Dan biarlah mereka boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan atas anak-anak sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya, seperti tadi Kak Wiwi bilang, kita akan mempersiapkan, semuanya mempersiapkan ya. Mempersiapkan hati kita yang terutama, mempersiapkan kalau mau Natal berarti sering mendengar lagu-lagu Natal. Ya, itu dia. Kita juga saat ini akan untuk mengingatkan lagi ya, kita akan menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Nah, adik-adik tentunya juga
semuanya bahagia ya, sudah pasti ya. Karena Tuhan Yesus sudah banyak menolong kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia ya bersama dengan kita untuk apa? Selalu berjalan ya buat adik-adik ya. Oke, Kak Wiwi juga akan sapa anak-anak semua ya. Ada Ozaro Rinaldo Nataneo Ozara. Halo, selamat pagi Ozara. Tuhan Yesus memberkati. Ada Audrey Natania Putri. Halo Audrey. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi James Roland Ananta. James ya. Halo James, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Prabu Adim Pramudia. Adim ya. Adim, halo, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Diego Maxel Pranoto. Max ya. Max, halo, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi nih Leonhard Immanuel. Selamat Leon. Halo Leon. Tuhan Yesus memberkati ya. Terus ada lagi ini Kenandra Kaura Priyatmojo ya. Kenan, halo Kenan, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati Tuhan Yesus. Tapi yang tidak kesapa Kak Wiwi kali ini juga diberkati Tuhan Yesus. Dan yang lain minggu depan akan juga disapa oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya. Oke, karena berkat Tuhan yang selalu melimpah, Tuhan juga selalu banyak memberi pesan-pesan apa yang harus dilakukan buat anak-anak ya, melalui sekolah minggu, guru sekolah minggu, melalui semuanya Tuhan akan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan. Nah, untuk itu hati-hati ya kalau kita bicara, kalau kita menggunakan tangan kita, dan sekalipun mama papa pesen A, B, C, tapi tetap harus kita perhatikan ya. Sekalipun mama papa tidak ada, tapi semua pesan-pesan mama papa harus kita taati ya. Seperti lagu hati-hati gunakan tanganmu ya, tangan kaki semuanya Tuhan Yesus melihat. Yuk kita nyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Oke, setelah kita menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita, tambah semangat kita akan mempersiapkan untuk perayaan Natal ya, buat anak-anak sekolah minggu ya, tanggal 16. Tapi kita juga saat ini akan mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti ada cerita yang sangat bagus ya di dalam firman Tuhan. Yuk, tapi kita akan memujikan lagu Ku Buka Alkitab.
saatnya adik-adik kita akan berdoa ya, supaya Tuhan juga mempersiapkan hati adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain, juga untuk semuanya yang mengikuti ibadah saat ini. Dan biarlah Tuhan memimpin, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang masuk ke dalam setiap hati anak-anak. Ayo kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi buat anak-anak, buat siapapun Tuhan yang ikut di dalam sekolah minggu online ini. Biarlah Tuhan kuasa darah-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan setiap kami, sehingga kami pun mampu Tuhan untuk menangkap apa yang Tuhan inginkan dari setiap pribadi demi pribadi, terlebih untuk anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami serahkan saat ini untuk Kak Mia yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Kami serahkan pula untuk semua kru dari tim multimedia. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka, bahkan semuanya Tuhan campur tangan. Di dalam tangan-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, masih ingat cerita minggu yang lalu tentang siapa? Betul, Ibu Elisabet yang mengandung atau hamil mau punya adik bayi. Nah, adik-adik, perutnya Ibu Elisabet makin besar. Sudah saatnya mau melahirkan, ya. Dulu adik-adik juga di perutnya mama. Ketika perutnya sudah membesar, sudah biasanya 9 bulan 10 hari siap untuk lahir. Ibu Elisabet juga begitu. Wah, apalagi Ibu Elisabet kan umurnya sudah tua, ya. Tapi sama Tuhan dikasih bayi. Nah, mau melahirkan, habis itu semua orang menungguin. Lihat nih, nunggu di depannya kamar. Wah, bayinya lahir. Kalau dulu belum ada rumah sakit, biasanya melahirkan di rumah, ya. Ini orang-orang, tetangga, saudara semua nungguin. Wah, sudah lahir. Bayinya laki-laki. Nah, kalau adik bayi sudah lahir, dipanggil apa? Dek bayi, dek bayi. Wah, belum ada nama. Adik-adik dulu juga belum punya nama, tapi papa mama memberi nama. Sekarang adik bayi ini juga harus diberi nama. Kan terus ini banyak yang nungguin ya, ada saudara-saudara, tantonya, ada bude, ada tetangga juga, semuanya pengen ngasih nama, usul nama, kasih nama. Kalau dulu ya, zaman dulu di tempatnya Ibu Elisabet itu, kalau anak bayi namanya sama kayak ayahnya atau kakeknya gitu. Atau saudaranya dulu ada yang namanya siapa, dikasih nama sama. Mereka juga gitu. Kasih nama Sakaria aja kayak ayahnya. Ada yang usul lain, kasih nama kayak saudaramu itu loh. Shh. Ibu Elisabet bilang, bukan itu. Loh, kok bukan itu? Terus mau dikasih nama apa? Bu Elisabet bilang, Tuhan sudah berpesan, anak ini harus dikasih nama yang memang sudah dikasih nama dari Tuhan. Dulu Tuhan ngasih tahu aku, makanya aku bisa hamil punya anak. Jadi namanya ya ini sesuai dulu yang sudah dipesankan Tuhan. Wah, mosok namanya nggak sama kayak nama di keluarga kita, mau dikasih nama lain. Coba tanya bapaknya. Masih ingat bapaknya namanya siapa? Bu Elisabet ini punya suami namanya Pak Sakaria, ya. Pak Sakaria kan jadi bisu waktu itu. Tanya sama Pak Sakaria. Pak Sakaria, ini Bu Elisabet sudah punya adik bayi. Dikasih nama siapa? Pak Sakaria kan bisu, nggak bisa bicara. Terus gimana caranya? Pak Sakarianya ngasih kode.
Apa ya? Oh, mau nulis. Karena tidak bisa bicara, mau nulis. Akhirnya Bapak Sakaria nulis. Orang-orang penasaran, ngintip-ngintip. Nulis apa itu? Namanya siapa? Terus ditunjukkan. Nah, siapa namanya? Yohanes. Loh, namanya kok nggak kayak nama saudara-saudara kita. Nggak ada yang namanya Yohanes. Orang-orang tanya ke Pak Sakaria, bisa jawab enggak ya? Ini Pak Sakaria kan bisu. Tiba-tiba Pak Sakaria bisa bicara lagi. Yohanes. Wah, orang-orang kaget. Loh, kok bisa ngomong? Ternyata adik-adik, Tuhan senang, Tuhan berkenan. Bu Elisabeth dan Pak Sakaria ini taat sama perintahnya Tuhan. Diminta anaknya kasih nama Yohanes karena nanti mau dipakai Tuhan. Ya beneran dikasih nama Yohanes. Meskipun orang lain bujuk-bujuk, jangan Yohanes. Belum tahu. Pokoknya jangan nama lain. Harus namanya tuh sama ayahnya atau sama kayak saudara-saudaranya. Jangan kasih nama yang lain. Tapi Bu Elisabeth dan Pak Sakaria tetap taat. Tuhan senang, Tuhan tahu. Terus Pak Sakaria bisa bicara lagi. Wah, puji Tuhan, aku bisa bicara lagi. Anakku namanya Yohanes. Ini namanya tidak sembarangan. Namanya ini udah dipilihkan Tuhan. Yohanes ini akan jadi anak yang hebat yang dipakai Tuhan buat melayani. Nah, adik-adik bisa belajar seperti Bu Elisabeth dan Pak Sakaria ini. Meskipun dibujuk-bujuk, kadang dibujuk-bujuk teman misalnya untuk melakukan apa. Nggak usah belajar. Nggak usah nurut mama, papa. Nah, Pak Sakaria sama Bu Elisabeth tetap nurut sama Tuhan. Anaknya dikasih nama Yohanes. Meskipun semua orang ngeyel, jangan dikasih nama yang lain. Tapi tetap taat. Dan Tuhan senang. Dan Pak Sakaria bisa sembuh kembali, bisa bicara. Nah, adik-adik mau belajar ya, seperti Pak Sakaria dan Bu Elisabeth. T-A-A-T. Taat sama perintah Tuhan ya. Jadi anak yang baik, jadi anak yang suka membantu, suka menolong orang lain, rajin berdoa, rajin belajar, meskipun tidak ada yang lihat. Kayak Pak Sakaria ini kan mau ngasih nama yang lain, biarin aja, tetap dia milih untuk taat. Begitu ya adik-adik ya. Yuk kita mulai saat ini kita belajar lebih taat ya. Belajar itu pelan-pelan, kadang-kadang mau taat itu susah. Tapi belajar sedikit sampai kita jadi taat. Sekian cerita hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang indah. Saya mau seperti Pak Sakaria dan Bu Elisabeth yang tetap taat pada Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang taat sama Tuhan, sama orang tua dan guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Nah, saatnya setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga saat ini akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Ingat ya, kalau memberikan persembahan juga yang terbaik. Yuk, jangan dilipet-lipet yang tidak rapi, harus dirapikan, dilipat. Dan persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja ya. Bisa titip mama sama papa ya. Nah, itu persembahan buat Tuhan Yesus. Jadi harus berikan yang terbaik. Yuk kita akan berdoa untuk persembahan kali ini. Allah Bapa di surga, terima kasih
untuk apa yang telah Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh mengembalikan sebagian kecil dari yang Tuhan limpahkan buat kami. Kiranya Tuhan Engkau pakai, Engkau genapi dan sempurnakan Tuhan, sehingga buat bisa untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan orang tua, anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan memberkati kakak-kakak, Tuhan berkati semuanya Bapa, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ini lagi masih di rentetan ya. Kita akan mengingat dan juga belajar lagi ya. Ini Kak Wiwi pakai apa? Pakai topi Sinterklas. Berarti kita akan menyambut semakin dan semakin hati kita, pujian kita. Ya, karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita, Tuhan Yesus menolong kita, ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini ya, untuk kita semua, untuk kami, untuk kamu ya. Kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, kalau semuanya sudah semakin semangat ya, gembira, seluruh dunia gembira. Ditambah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya, ceritanya bagus, pesan-pesan buat anak-anak untuk tetap kita taat, untuk tetap memperhatikan apa yang Tuhan mau ya. Sekalipun tidak kelihatan apa yang kita lakukan, yang tahu hanya Tuhan. Kalau tidak ada mama papa, tidak ada Mbak Sus, tapi Tuhan tahu kita tetap taat ya. Oke, di sekolah minggu kali ini ya, kita akan akhiri ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, dan kita akan semangat untuk menyambut Natal. Tapi kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa untuk ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah
menyertai, memimpin kami dari awal sampai selesai di dalam ibadah sekolah minggu ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami boleh terima saat ini, Tuhan juga yang menyempurnakan, sehingga tidak akan hilang begitu saja Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang terus menanamkan di dalam hati, pikiran, jiwa setiap kami yang mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus akan mengingat dengar-dengaran akan firman-Mu, kami tetap taat ketika kami seorang diri pun, Tuhan akan tetap bersama dengan kami, dan kami punya tanggung jawab untuk setia dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kakak-kakak yang lain, dan untuk semuanya. Biarlah Tuhan memberkati dan campur tangan segala aktivitas mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ingat ya, sekarang masih ada pandemi ya. Jadi ingat-ingat ada protokol kesehatan ya, itu ada diingat semua. Terus yang kedua, ingat ya untuk minggu depan ya. Minggu depan ada sekolah minggu lagi ya. Terus tiap hari Minggu harus taat, harus apa? Setia. Terus berikutnya ada sekolah minggu spesial hari Natal. Oh, ini ada operet Natal di YouTube. Nah, itu dia. Wow, acaranya ya, jangan ketinggalan, jangan lupa. Terus ya, ikuti acara-acara sekolah minggu GKI Beringin. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.